ekonomi dunia bermasalah. Kemudian ditambah lagi dengan kebijakan Presiden Amerika Trump yang melancarkan perang dagang dengan China dengan seluruh dunia. Dan itu menyebabkan masalah ekonomi di mana-mana. Masalah ekonomi juga tentunya menyebabkan kehidupan dunia menjadi lebih sulit. Apa efeknya ke negeri ini? Selama ini ekonomi kita berjalan baik. Tetapi dengan perang ini, perang fisik dan perang ekonomi, menyebabkan harga-harga perdagangan berkurang, ekspor kita berkurang, harga-harga komoditas menurun, batu bara, mineral, nikel, sawit, semua menurun. Apa akibatnya untuk bangsa menghadapi situasi ini? Ialah ekonomi menurun, kemampuan negara untuk membangun mengecil, yang kita sebutnya, pemerintah menyebutnya efisiensi. Dulu anggaran PU saja 150 triliun lebih yang infrastruktur, sekarang tinggal 28 triliun. Kita akan menghadapi jalan-jalanan rusak yang tidak bisa diperbaiki pada tahun-tahun ini yang masa datang. Pengairan yang tidak bisa berjalan, dan juga kota yang tidak berlangsung baik. Itu akan terjadi semuanya yang kita hadapi. Para pengusaha mengurangi pegawai. Para pedagang jualannya menurun. Apa akibatnya? Pajak menurun. Apabila pajak menurun, kemampuan membangun mengecil. Apa akibatnya? Pengusaha-pengusaha mengurangi pegawai, mengurangi masalah, dan sebagainya. Efeknya ialah pengangguran, menambah orang yang miskin, menambah perusahaannya ditutup, banyak PHK yang terjadi. Itulah yang kita hadapi, dan kebetulan Anda yang sarjana pada hari ini, itu yang Anda masuki, kita semua masuki bangsa ini pada situasi yang tidak sebagus pada 5-6 tahun yang lalu, atau 3 tahun yang lalu. Karena itulah maka kita harus mempunyai cara-cara yang baik. Anda lihat di TV, di Bekasi, pada saat job fair, diperkirakan hanya 22.000 orang untuk hadir job fair. Ternyata yang ingin mencari kerja di Bekasi saja 25.000 orang yang datang, dan terjadi kegaduhan luar biasa karena orang mencari kerja yang sangat terbatas. Banyak perusahaan saya bukakan hanya mencari 20 insinyur baru untuk proyek-proyek yang memang terbatas. Yang melamar 23.000 insinyur yang melamar. Artinya begitu banyak insinyur yang belum mendapat kerja. Begitu banyak insinyur, harapan kita semua yang telah menghadapi pendidikan tapi sulit mendapat kerja akibat situasi yang sulit ini di dunia ini. Bukan hanya terjadi di sini, terjadi di Amerika, terjadi di Eropa, terjadi di Asia lainnya. Itu yang kita hadapi. Karena itulah maka Anda semua harus siap menghadapi situasi yang tidak menguntungkan ini. Karena apabila kita tidak menghadapi ini, maka kita tidak akan melewati situasi yang baik. Anda semua sudah didukung oleh keluarga, oleh orang tua untuk datang ke Unhas dan sekolah-sekolah sebelumnya. Tentu mengharapkan Anda mempunyai masa depan yang baik. Dengan situasi ini tentu tidaklah mudah. Sebagai alumni yang baru, ada 2 kemungkinan Anda: mencari kerja dan membuat pekerjaan. Mencari kerja seperti saya katakan tadi tidaklah mudah pada dewasa ini. Tidak mudah. Tentu masih ada. Khususnya kita di daerah timur ini relatif lebih baik dibanding terjadi di Jawa dan sebagainya. Relatif lebih baik. Karena itulah maka Anda harus memilih 2. Kalau mencari kerja berarti Anda mendapat pendapatan walaupun mungkin tidak besar, tapi ada kontinuinya. Anda bisa hidup mungkin pada awalnya sederhana. Tapi membuat pekerjaan memang awalnya tidak mudah, tapi Anda mempunyai harapan lebih besar pada masa datang. Berusaha, entrepreneur, wirausaha, bekerja kecil-kecilan. Semua itu adalah alternatif yang Anda bisa capai pada saat yang sulit ini. Pemerintah telah menurunkan semua anggarannya. Tadi saya berbicara dengan Bapak Pimpinan Rektor.
Dulu Unhas punya anggaran 75 untuk penelitian. Sekarang sisa 20 miliar. Artinya adalah juga akan terjadi masalah-masalah internal kampus. Di perusahaan sama seperti itu. Kita harus menghemat. Tapi kita harus tetap bergerak untuk hidup. Bergerak untuk maju. Apa yang dapat kita? Pertama tentu Anda mencari kerja. Kalau sudah dapat kerja, jangan memikirkan pekerjaan lain dulu. Kalau Anda sudah mendapat kerja, mungkin tahun ini, tahun depan, 2 tahun lagi. Sekarang rata-rata alumni tamat universitas menunggu 2 tahun untuk mendapat pekerjaan tetap. Rata-rata di Indonesia ini. Karena begitu banyaknya universitas, begitu banyak menghasilkan sarjana. Sehingga tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja. Tapi tentu juga terbuka hal tersebut. Jadi kalau Anda sudah mendapat pekerjaan, tekuni pekerjaan itu. Jangan berpikir dulu lagi yang lainnya. Karena ini sulit keadaannya. Pilihan yang kedua seperti saya katakan tadi, Anda membuat pekerjaan. Anda yang berusaha. Anda berwirausaha. Anda bekerja, tentu mulai yang kecil. Tidak mungkin ada seorang berusaha langsung besar. Ayah saya, Haji Kala, waktu mudanya, dia bekerja jualan di pasar. Alhamdulillah sudah puluhan tahun, kita mempunyai usaha yang cukup besar. Tapi dia mulai yang kecil, pedagang pasar. Banyak orang seperti itu. Seperti Hairul Tanjung, Mega, Trans TV. Dia dokter gigi, tapi dia berusaha, punya bank. Dulu awalnya dia jualan fotokopian dekat kampus. Mulai dari situ. Dia mulai dari perjualan telur dan sebagainya. Jadi juga berusaha itu sangat tidak tergantung kepada Anda punya lulusan. Banyak orang dokter dia pengusaha, banyak insinyur dia pengusaha, banyak kalau berusaha. Tidak sesuai janjinya. Sudah tergantung inisiatif. Haji Isam yang terkenal, orang Bone yang di Kalimantan. Dia mulai dari pesopir truk. Dia tamat SMP. Jadi tidak, sekolah itu formalitas. Tapi yang resmi adalah skill. Kemampuan bekerja. Dan kemauan yang kuat untuk bekerja. Bukan gelar. Selepas Anda di sini, apabila Anda memilih untuk berusaha. Karena memang itu pilihan yang paling mungkin pada dewasa ini. Ialah ada bukan ijazah Anda yang penting lagi, tapi skill Anda, kemampuan Anda lah yang penting. Saya semenjak lulus tahun 1967, 58 tahun yang lalu, cuma 1 kali saya buka ijazah saya. Yang lainnya di lemari. Walaupun ijazah saya harus hati-hati, harus betul disimpan baik-baik. Nanti di belakang hari dipertanyakan kalau tidak ada aslinya. Ya. Itu masalah besar. Kalau Anda sudah jadi gubernur, jadi bupati, jadi apa, ditanya ijazah tidak ada, Anda memalukan seperti ini. Jadi tolong diplastik nanti ijazah Anda itu supaya aman. Ya. Nah itulah sedikit tentang ijazah. Setelah ini ijazah dapat dari Pak Rektor, ada simpan lemari dan Anda tidak pernah buka lagi. Karena di dunia usaha ijazah tidak ada artinya. Yang ada artinya adalah kemampuan, semangat, dan kemauan yang keras. Itu modal Anda. Dan saya yakin Anda semua. Saya tahu di UNAS ini bukan hanya orang Bugis Makassar, ada dari luar daerah, ada dari Bali, dari Jawa, dari Kalimantan, macam-macam. Tapi Anda sudah berada di sini dalam suasana budaya Bugis Makassar. Budaya Bugis Makassar selalu dimaknakan dengan 4 sifat yang kuat. Pertama, dia harus maca, pintar. Karena itulah memang budaya kita harus belajar. Tidak mungkin ada pintar tanpa belajar atau pengalaman. Yang kedua adalah berani. Anda harus berani seperti itu. Dan ketiga tentunya Anda harus punya ide dan semangat yang baik. Tanpa itu Anda tidak akan bisa lolos dalam dunia yang sulit ini. Saya katakan sulit, karena saya pun mengalami kesulitan dalam beberapa hal. Pada dewasa ini dari segi ekonomi, walaupun kita mempunyai cara untuk mengatasi itu. Nah,
Saya tidak akan berusaha untuk bagaimana Anda cari kerja. Karena itu lumrah. Mungkin Anda membuat 100 surat lamaran. Barangkali ada yang jawab paling tinggi 5 atau 10. Dewasa itu. Karena memang orang banyak usaha, banyak jawab. Pemerintah tentu membatasi PNS. Dulu honorer banyak. Sekarang hampir semuanya mau ditutup honorer itu. Jadi mencari kerja pemerintah itu ada saja. Tapi jangan lupa, tiap tahun sarjana yang baru kira-kira 800.000 seluruh Indonesia. Pemerintah kira-kira pegawai ASN pemerintah yang baru hanya 100.000 per tahun. Sarjana kira-kira 25.000. Jadi apabila Anda berminat jadi pemerintah, kemungkinannya di bawah 3%, 4% saja dari sarjana yang bisa jadi pemerintah pada dewasa ini. Jadi tentunya harus mencari alternatif yang berbeda. Tapi sekali lagi saya ingin katakan, mencari kerja dan membuat kerja itu berbeda. Dalam hal ini tentu tiap wilayah berbeda-beda. Kalau dulu anak Unhas kalau tamat pada banyak yang pergi ke Jakarta, kemana, daerah lain. Banyak saya kasih rekomendasi kerja. Negara sekarang ini tentu masih ada, tapi sangat kecil dibanding zaman dahulu. Sekarang bagaimana berwirausaha? Wirausaha adalah satu pilihan yang paling mungkin pada dewasa ini. Apabila kita berada di sini dan tentu daerah lain, Sulawesi ini mempunyai kekayaan yang besar. Pertanian, peternakan, perkebunan, ada usaha tambang, ada usaha perdagangan, ada industri kecil, ada tentu juga usaha-usaha yang ada. Dunia berkembang. Daya beli masyarakat juga turun, tapi bervariasi. Tentu ada juga bisa di bidang pendidikan, jadi dosen, tapi tentu membutuhkan juga derajat yang lebih tinggi. Dosen tidak diterima lagi kalau hanya sarjana, tentu lebih tinggi lagi. Apa kemampuan kita di Selatan dan di Sulawesi? Kemampuan alam yang kuat. Apa kebutuhan dunia ini yang besar? Kebutuhan akan makanan dan sumber daya yang besar. Tidak pernah orang menurun membeli beras, tidak pernah menurun membeli ikan, tidak pernah menurun membeli sayur, tidak pernah menurun membeli kopi dan teh. Itu kebutuhan pokok sudah. Karena itu maka kita mampu banyak kemungkinan itu. Tentulah di sini bermacam-macam latar belakang. Bagi anak pertanian, kembalilah ke daerah masing-masing mengembangkan kemampuan keluarga, kemampuan masyarakat di situ. Karena itu tidak mungkin ada berkeliaran di Makassar ini tanpa kerja. Sekarang di mana-mana di Indonesia ini banyak premanisme, kriminal. Dia bukan berniat jadi preman, tapi karena tidak ada pekerjaan maka menjadi preman. Bypass ya. Tentu kita tidak ingin seperti itu. Jadi yang Anda pikirkan besok, hari ini dan besok ialah kreativitas. Melihat orang butuh apa negeri ini. Di mana-mana ada warung kopi. Berarti mereka butuh kopi. Harga kopi naik, harga coklat naik. Contohnya kecil. Anda kembali ke daerah di Toraja, di Enrekang, di Polopo. Coba bantu orang tua mengambil kopi. Contoh, coklat dibutuhkan di Oasis, naik harganya seluruh dunia. Kita kehabisan coklat. Orang sekarang di luar negeri butuh susu, bukan hanya sapi. Susu bisa dari kedelai, bisa dari jambu mente, bisa dari bermacam-macam. Bikinlah riset kecil-kecilan dengan teman Anda. Bagaimana itu jambu mente menjadi susu, contohnya. Atau menjual. Banyak hal yang bisa secara kreatif untuk itu. Jangan kehilangan akal. Karena begitu kehilangan akal, Anda akan menjadi kehilangan berpikir. Kehilangan kemampuan. Mari Anda kreatif melihat masa datang. Memang tidak mudah.